Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, Ramadan Mubarak, ya, bulan Ramadan bulan penuh keberkahan. Alhamdulillah, kita berharap Allah Ta'ala mencurahkan berkahnya khususnya fi ashril awakhir, di 10 malam terakhir ini. Semoga Allah Ta'ala izinkan, mudahkan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar, malam yang dikatakan sebagai khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Saudara sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dan kita masih meneruskan kaitan pergantian babak keempat menuju babak kelima. Ya, ingat hadis tentang ringkasan sejarah umat Islam bahwa kita umat Islam saat ini berada di babak keempat, periode keempat, fase keempat dari 5 periode, 5 babak, 5 fase perjalanan sejarah umat Islam. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutnya babak keempat ini sebagai babak mulkan jabriyah, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan babak ini mulai kita jalani sejak tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi. Belum ada 100 tahun yang lalu. Kalau pakai hitungan kalender Hijriah, 99 tahun yang lalu. Kalau pakai hitungan kalender Masehi, 96 tahun yang lalu, ya. Nanti 1442 Hijriah baru kita memasuki 100 tahun, ya, berada di babak keempat ini. Nanti tahun 2024 baru kita memasuki 100 tahun pakai hitungan Masehi, ya, berada di babak keempat ini. Babak yang saya sering katakan sebagai the darkest chapter of the Islamic history, babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Kenapa? Karena sejak tahun 1342 Hijriah Allah cabut hak kepemimpinan dunia dari tangan umat Islam, kaum beriman, ya, yang memimpin dunia berfondasikan kitabullah wa sunnah, Al-Quran dan sunnah, untuk kemudian Allah serahkan kepemimpinan dunia ini ke pihak lain. Siapa pihak lain itu? Ya, the Western civilization, peradaban barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah the Judeo-Christian society, masyarakat Yahudi Nasrani. Nah, saudaraku rahimakumullah, hanya dalam tempo belum ada 100 tahun mereka memimpin dunia, tentunya menyingkirkan Al-Quran dan Sunnah sebagai fondasi menata kehidupan ini, maka sudah banyak sekali kerusakan yang ditimbulkan. Sudah banyak sekali kemungkaran yang berlangsung, bahkan kezaliman yang berlangsung, ya, bahkan mereka sudah semakin menunjukkan kesombongan dan kejumawaan mereka, ya, merasa bisa ala kulli syai'in qadir, bisa berlaku penuh kuasa atas segenap populasi planet bumi ini, ya. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, dalam konteks pemahaman kita akan skenario akhir zaman, tampaknya perpindahan babak keempat menuju babak kelima sudah dekat, ya. Babak kelima, ingat, adalah babak yang penuh dengan kebaikan, karena Nabi SAW menyebut babak kelima itu sebagai babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti, yang sesuai dengan manhaj, metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Masya Allah Ta'ala. Di babak kelima nanti Allah Ta'ala akan izinkan kaum beriman kembali terkonsolidasi, bahkan di bawah, ya, the certified leader, pemimpin yang langsung dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya, yang kemudian gelarnya diperkenalkan Nabi sebagai Al-Mahdi, ya. Al-Mahdi itu laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah dan laki-laki yang ditunjuk Allah sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman. Masya Allah Ta'ala. Nah, ada beberapa hadis yang perlu kita angkat berkaitan dengan Al-Mahdi ini. Yang pertama, Nabi bersabda, ya, dengan penuh optimisme, ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Kuberitakan kabar gembira kepada kalian dengan diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah umat ini saat
perselisihan antar manusia menjadi-jadi, dan saat gempa-gempa dahsyat berlangsung. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Nah, jadi jelas sekali berdasarkan hadis ini, pertama, Nabi menyuruh kita mensikapi hadirnya Al-Mahdi itu sebagai sebuah busyra, sebagai kabar gembira. Ya. Jadi kita optimis dengan hadirnya Al-Mahdi, berarti ini akan menjadi turning point, titik balik situasi dunia yang sekarang ini kita di bawah kepemimpinan para penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya, untuk kemudian kita akan beralih kembali hidup di bawah naungan arahan-arahan wahyu ilahi, ya, Al-Quranul Karim, dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, As-Sunnah An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, disebutkan bahwa kehadiran Al-Mahdi itu bersamaan dengan situasi dunia yang semakin kacau, ya. Perselisihan antar manusia menjadi-jadi, kemudian gempa-gempa dahsyat berlangsung, ya. Nah, sebenarnya kalau kita mengkaji kitab Ensiklopedia Akhir Zaman karya Syekh Mubayyad, lebih jelas lagi gambaran kemunculan Al-Mahdi itu di tengah suasana-suasana banyak peristiwa-peristiwa besar, bencana-bencana besar yang sedang terjadi di muka bumi ini. Ya, ada Batshatul Kubra, ada hantaman keras dari langit, ya, yaitu berupa jatuhnya batu besar, meteor, ya, ke daratan dan ke lautan. Ya, ada ad-dukhan, ya, kabut asap sebagai efek dari hantaman, ya, keras tadi yang jatuhnya di daratan, menimbulkan kepulan asap, kabut asap yang kata Nabi SAW akan menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat, ya, selama arba'ina yauman wa arba'ina laylah, 40 hari 40 malam, ya. Dan bahkan dalam surat Ad-Dukhan Allah jelas-jelas menyatakan hadza adzabun alim, ya, dukhan ini azab yang pedih, ya. Bahkan di ayat 16 yang Allah menggunakan kalimat yauman nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun, pada hari ketika kami, ya, mendatangkan, ya, hantaman keras, inna muntaqimun, sesungguhnya kami adalah yang maha memberi balasan, ya. Jadi datangnya azab dukhan ini pada hakikatnya adalah balasan Allah terhadap manusia-manusia kafir yang sedang memimpin dunia ini di babak keempat dengan kepemimpinan yang penuh dengan kesombongan, penuh dengan kemaksiatan, kemungkaran, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kepalsuan, kedustaan, pendek kata dark values, nilai-nilai gelap menyelimuti keseluruhan dunia ini. Dan karenanya ketika Allah menilai bahwa perilaku pengelolaan peradaban ini sudah togho, sudah melampaui batas, tentunya Allah akan memberlakukan sunnatullah, hukum Allah yang sudah berlaku pada kaum-kaum terdahulu. Dan sudah barang tentu karena kepemimpinan dunia sekarang sudah memiliki jaringan yang sifatnya syabakat alamiah, world wide web, ya, jaringan mendunia, tentunya juga azabnya akan skalanya skala global, skala mendunia, ya. Karenanya akan terjadi perubahan yang begitu drastis kondisi dunia ini, ya. Jadi ada Batshatul Kubra, ada dukhan, ada khasfun bil masyriq wal maghrib, pembenaman bumi di wilayah timur dan di barat, yang berarti akan terjadi reduksi dan perubahan peta geografis planet bumi ini. Karena wilayah timur dan wilayah barat terbenam, ya. Mungkin yang tersisa high grounds, ya, tanah dataran tinggi, perbukitan, gunung-gunung itu masih ada, tapi akibatnya wilayah timur dan barat akan menjadi daerah kepulauan, ya, karena banyak yang terbenam, ya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya akan terjadi shutdown of modern technology. Teknologi modern ini berakhir, mencapai expired date-nya, ya. Dan ini menurut Syekh Mubayyad justru merupakan suatu keberkahan dan pertolongan dari Allah Ta'ala bagi mukminin. Kenapa? Karena teknologi canggih ini yang menguasainya adalah mereka yang menguasai dunia sekarang. Siapa itu? Al-Kuffar, kaum kafir. Dan mereka menguasai teknologi, sains dan teknologi ini bukan untuk kebaikan umat manusia, tapi untuk kepentingan mereka dalam rangka supaya bisa lebih dahsyat eksploitasinya terhadap umat manusia, ya.
sehingga di berbagai bidang kehidupan mereka bisa menggunakan teknologi canggih ini untuk menyalurkan semangat ya kolonialis mereka, semangat materialis mereka, sekularistik mereka ya kan atas dunia ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, di tengah dahsyatnya peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, Allah Ta'ala menghadirkan kabar gembira, yaitu hadirnya Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nabi mengisyaratkan jika kita ditakdirkan hidup di zaman menjelang hadirnya Al-Mahdi, Nabi sudah arahkan sejak 15 abad yang lalu, fa idza ra'aitumuhu fabay'uhu walau habwan 'ala thalji. Jika kalian melihat kehadiran Al-Mahdi, maka berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. He is the certified leader. Dialah pemimpin yang dapat sertifikasi langsung dari Allah dan Rasulnya. Alangkah anehnya kalau kita sudah paham dan yakin kita sedang hidup di era menjelang Al-Mahdi muncul, lalu kita masih sibuk melakukan hal-hal lain. Bukannya sibuk mempersiapkan diri agar Allah mudahkan kita bisa menjalankan perintah Nabi, yaitu menyatakan kesetiaan kita kepada beliau, ya, baiat, ya, sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju. Ungkapan ini mencerminkan sekalipun sulit, tapi kita harus upayakan melakukannya. Karena apa? Karena umat ini selama di babak keempat ini menjadi leaderless ummah, ya, umat yang tanpa kejelasan kepemimpinan. Kalaupun ada pemimpin-pemimpin, ya Nabi sudah katakan mereka berkarakter mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Kan kacaunya dunia modern sekarang itu tuh karena apa? Karena mereka yang punya otoritas kepemimpinan tidak mau menjadikan sumber pelita yang sebenarnya sebagai yang menyinari dunia ini. Apa sumber pelita yang sebenarnya? Sumber pelita yang sebenarnya adalah Al-Quran, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat pertama, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ya. Kitab Al-Quran ini kami turunkan dia kepada engkau Muhammad SAW agar engkau mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Rabb mereka menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dulu Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali diutus di kota Mekah, di Jazirah Arab sedang tenggelam dalam zulumat, ya, kegelapan. Kegelapan apa? Zulumatil jahiliyah. Lalu pelan-pelan Allah turunkan ayat demi ayat Al-Quran, sehingga semakin lengkap, ya, Al-Quran itu, semakin Allah mengokohkan kedudukan Nabi dan para sahabat untuk merubah situasi Jazirah Arab min zulumatil jahiliyah ila nurul Islam, dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya al-Islam. Itu pernah terjadi dan insya Allah itu akan terjadi kembali, ya. Bila mana kita sejak sekarang mempersiapkan diri untuk menjadi Jaisyul Mahdi, pasukan Al-Mahdi, yang tentunya harus memenuhi kriteria-kriteria, ya, agar diizinkan Allah bergabung, berbaiat dengannya. Dan di antara kriteria itu yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya mengenai ayat-ayat pergantian generasi. Masih ingat? Al-Maidah 54, 55, 56. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, Allah akan datangkan suatu kaum, suatu generasi baru, generasi pengganti yang ciri-cirinya yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta pada mereka dan mereka cinta pada Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, lembah lembut pada sesama orang beriman. Aizzatin 'alal kafirin, punya pride, punya kebanggaan iman di hadapan orang kafir, enggak silau melihat orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah tanpa rasa takut, ya, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela, entah dicela radikalis kah, fundamentalis kah, ekstremis kah, dan lain sebagainya. Dan mereka punya struktur kepatuhan yang jelas. Allah number one, Rasulnya number two, mukminin number three, dengan catatan mukmininnya enggak sembarang mukmin, tapi mukmin yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tunduk pada hukum Allah. Mereka inilah Hizbullah, mereka inilah tentara-tentara Allah yang layak bergabung dengan Al-Mahdi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengizinkan kita memenuhi kriteria generasi pengganti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.